Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Lilu. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan sukses selalu, amin. Nah, kemarin aku udah ceritain malam pertama Om Heri di rumah hantu perkebunan karet. Nah, kali ini aku bakalan ngelanjutin cerita dari Om Heri selama di rumah perkebunan karet. Jadi, langsung aja. Yuk, kita dengar ceritanya. Hari-hari berikutnya mereka jalani seperti layaknya pekerja, menjalankan tugas sebaik-baiknya. Tentu saja diiringi dengan banyak kejadian yang aneh dan menyeramkan. Mereka jalani semuanya sambil mencoba untuk tetap sabar dan tabah. Hampir setiap malam nenek yang menyapu menggunakan sapu lidi terdengar aktivitasnya. Namun Om Heri dan Wahyu tidak pernah lagi menghiraukan, apalagi sampai berniat untuk melihat wujudnya. Mereka membiarkan dia dengan kegiatannya sampai akhirnya menghilang tidak terdengar lagi. Setelah sudah beberapa lama tinggal dan bekerja di tempat itu, Om Heri sudah mulai hafal dengan seluk-beluk hampir di setiap sudut perkebunan. Ada satu sudut yang sering menarik perhatian ketika Om Heri sedang patroli berkeliling di wilayah tersebut. Sudut wilayah yang cukup menyeramkan, berbatasan langsung dengan hutan rindang yang berada di luar perkebunan. Jadi hanya beberapa meter kemudian mereka tidak menemui lagi pohon karet, hanya ada pepohonan lain yang besar dan rindang. Hanya sedikit pula sinar matahari yang dapat menembus masuk ke dalamnya. Waktu itu, pada sore hari yang biasa dan normal, Om Heri berjalan kaki mengelilingi perkebunan sendirian. Para pekerja penyadap karet sudah selesai melaksanakan tugasnya. Suasana sudah sangat sepi dan tidak ada orang sama sekali. Cuaca sangat bersahabat. Sore yang cerah tapi tidak terlalu panas. Om Heri berjalan kaki menyusuri jalan tanah yang kadang diselingi rerumputan. Jalan setapak yang membelah sela-sela barisan pohon karet. Sampai pada akhirnya Om Heri tiba di tempat yang menurut Om Heri sangat menyeramkan itu. Sudah sangat sepi. Hari sudah menjelang gelap ketika Om Heri sudah sampai di sana. Angin semilir menghembus pelan, membuat suasana menjadi sedikit sejuk. Om Heri tetap melanjutkan langkah hingga mencapai sudut paling ujung perkebunan. Berniat memeriksa keadaan sampai benar-benar yakin kalau semuanya aman. Langkah Om Heri berhenti tepat di ujung pepohonan karet yang paling terakhir. Om Heri memperhatikan sekeliling. Sekitar 20 meter di depan Om berdiri sudah hutan rimba yang sepi dan gelap itu. Lalu tiba-tiba pandangan Om Heri terhenti pada satu sudut hutan. Ada pemandangan yang cukup menarik perhatian. Dalam suasana sore menjelang maghrib yang sudah mulai gelap itu, Om melihat ada dua orang yang sedang mengerjakan sesuatu. Mereka seperti sedang menggali tanah yang berada di bawah satu pohon yang besar. Penasaran, Om Heri berjalan mendekati mereka. Setelah sudah cukup dekat, barulah Om Heri dapat melihat dengan jelas penampilannya. Dua orang laki-laki berpakaian hitam-hitam mengenakan topi caping di kepalanya. Mereka menggunakan cangkul untuk menggali tanah. Dengan cangkul itu mereka tampak menggali dengan fokus. Masing-masing menggali satu lubang. Jadi ada dua lubang yang digali. Lubang berukuran kira-kira 2 kali 1 meter. Tampak seperti lubang kuburan.
Iya, tampaknya mereka sedang menggali 2 liang kubur. Aneh, setelah sudah beberapa lama tinggal di situ, Om Harry sangat yakin kalau dia tidak pernah melihat kuburan. 2 orang itu pun tampak tidak terganggu dengan kehadiran Om Harry yang sudah berdiri hanya beberapa meter di belakang mereka. Om Harry masih tetap diam dan tidak berusaha untuk mengganggu, masih berdiri memperhatikan mereka menggali kuburan. Kembali ada yang menarik perhatian, yang membuat Om Harry semakin yakin kalau mereka sedang menggali liang kuburan. Tepat di sebelah salah satu liang kubur terletak 2 papan kayu berbentuk nisan. Posisi Om Harry berdiri cukup dekat untuk dapat membaca tulisan yang ada di papan itu. Papan pertama tertulis Supri, sedangkan papan kedua tertulis Mariono. Tulisan menggunakan cat hitam yang cukup besar. Suasana sudah semakin gelap ketika mereka akhirnya menghentikan kegiatannya. Barulah keduanya melihat ke arah Om Harry. Assalamualaikum, saya Harry yang bekerja di perkebunan sebelah. Warga mana yang baru saja meninggal, Pak? Om Harry membuka percakapan sambil memperkenalkan diri. Tidak lupa pula mengulurkan tangan untuk mengajak bersalaman. Salah satu dari mereka berjalan perlahan ke arah Om Harry. Seorang lelaki berkumis tipis berumur sekitar 50 tahun. Dia menyambut juluran tangan Om Harry dan mereka pun bersalaman. Om Harry kaget karena ketika bersalaman Om Harry merasakan kalau tangan bapak itu terasa sangat dingin seperti mayat. Saya Supri, itu teman saya Mariono. Refleks, Om Harry pun langsung melepaskan genggaman tangan mereka yang tengah bersalaman. Nama mereka yang sebutkan adalah nama yang tertera pada 2 papan nisan yang tergeletak di sebelah liang kubur. Sosok lelaki yang mengaku bernama Supri di bawah topi capingnya tersenyum menyeramkan dengan wajah pucat dan mata melotot. Sementara rekannya yang berdiri di sebelahnya hanya diam tanpa kata, tapi wajahnya tampak pucat juga. Sumpah merinding. Om Harry pun merinding ketakutan, lalu berjalan mundur menjauh perlahan. Setelah itu Om Harry membalikkan badan dan berjalan dengan langkah yang cepat, berusaha untuk terus menjauh lagi dari tempat itu. Ketika sudah cukup jauh, Om Harry memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Mereka masih ada dalam kegelapan hutan, berdiri menghadap ke arah Om Harry berjalan. Semakin cepat langkah Om Harry untuk menjauhi, hingga akhirnya mereka tak terlihat lagi dan hilang dari pandangan Om Harry. Kejadian yang cukup aneh itu langsung Om Harry ceritakan kepada Wahyu pada malamnya. Wahyu bilang dia belum pernah melihat kejadian itu karena belum pernah berjalan sendirian sampai ke tempat yang Om Harry maksud. Dia hanya menceritakan pernah ada kisah yang beredar dari mulut ke mulut kalau dulunya ada salah satu wilayah di hutan ini pernah ada kejadian yang menyeramkan. Kejadiannya terjadi bertahun-tahun yang lalu, sudah sangat lama sekali. Pernah ada 2 orang yang dibunuh oleh sekelompok orang. Menurut kabar yang beredar, pembunuhan itu terjadi karena ada perselisihan bisnis antar kelompok. Sebelum dibunuh, kedua orang itu disuruh untuk menggali kuburannya sendiri oleh yang membunuhnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, mereka kedatangan tamu, yakni Pak RT dari desa sebelah datang untuk berkunjung.
Pak Roni namanya. Sebelumnya beliau sudah beberapa kali datang. Kali ini adalah kunjungan yang kesekian kalinya. Sore itu mereka berbincang seru sambil ditemani kopi dan singkong rebus hasil menanam sendiri, hasil perkebunan Wahyu di sela-sela waktunya. Seperti biasa, Pak Roni bercerita dengan semangat. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya selalu diiringi dengan mimik muka dan gestur tubuh untuk menunjang ceritanya. Seru mendengarnya. Jadi, rumah yang kalian tinggali ini sudah lama berdiri, berbarengan dengan perkebunan ini. Sekitar tahun 1950-an. Waktu itu saya masih kecil, tapi kurang lebihnya saya paham sejarah tempat ini. Pak Roni mulai membahas tentang rumah yang Om Heri dan Wahyu tinggali. Sebelumnya perkebunan ini adalah desa kecil yang jumlah penduduknya tidak terlalu banyak. Desa yang cukup terpencil. Tapi ada yang cukup menyeramkan dari desa itu. Apa yang menyeramkan, Pak? Tanya Om Heri mulai penasaran. Dengan logat Melayu kental beliau melanjutkan ceritanya, kali ini setengah berbisik, ada raut ketakutan tersirat di wajahnya. Ada pemakaman yang cukup besar di dalam wilayah desa itu. Sangat besar, luasnya hampir separuh dari luas keseluruhan desa. Kenapa sampai seluas itu? Karena pemakaman itu bukan hanya diperuntukkan bagi orang meninggal di dekat situ, tapi juga untuk orang meninggal di desa-desa sekelilingnya yang kadang jaraknya cukup jauh. Dan juga pemakaman itu sudah cukup tua. Menurut cerita yang beredar, sudah ada sejak tahun 1800-an. Hingga pada akhirnya desa tersebut digusur untuk penanaman pohon karet untuk perkebunan ini. Termasuk pemakaman besar itu ikut juga tergusur dan dipindahkan ke tempat pemakaman baru yang jauh dari sini. Kemudian Pak Roni lebih mendekatkan lagi posisi duduknya ke tempat mereka duduk. Suaranya semakin kecil, mimik ketakutan semakin tampak di wajahnya. Menurut cerita yang beredar, ada banyak makam yang tertinggal, tidak terbawa untuk dipindah, karena kurangnya data mengenai pemakaman itu. Hanya makam-makam yang masih terlihat saja yang dipindahkan. Sisanya masih ada di wilayah ini. Om Heri dan Wahyu ketakutan mendengarnya. Setelah mendengar cerita itu, mereka jadi teringat satu peristiwa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Peristiwa seram yang sepertinya berhubungan dengan kisah yang diceritakan oleh Pak Roni. Seperti biasa, hari itu Om Heri dan Wahyu pergi ke kota terdekat untuk membeli kebutuhan harian. Biasanya mereka belanja setiap 2 minggu sekali. Perjalanan menggunakan motor sekitar 2 jam lebih perjalanan untuk pulang pergi. Tidak seperti biasanya, disebabkan satu dan lain hal mereka terpaksa berangkat pada sore hari. Sekitar jam 5 sore, mereka mulai perjalanan. Ketika waktu maghrib tiba, mereka sampai di tujuan. Selepas Isya, mereka selesai belanja dan mulai bersiap pulang. Nah, ketika baru keluar dari satu toko,
mereka berjumpa dengan atasan mereka yang kebetulan baru sore harinya datang mengunjungi perkebunan. Dia menyempatkan diri untuk beristirahat di kota itu sebentar sebelum melanjutkan perjalanan ke Palembang. Wah, kebetulan ketemu kalian. Ayo kita cari makan dulu. Begitu Pak Burhan bilang. Iya, namanya Pak Burhan. Ajakannya sangat berat untuk ditolak karena mereka memang sudah sangat lapar dan mereka yakin kalau beliau pasti mengajak makan di restoran besar. Mereka berbincang cukup lama di restoran itu karena masih banyak cerita dan keluh kesah yang belum diceritakan kepada beliau mengenai pekerjaan dan hal lainnya. Mereka jadi lupa waktu, hingga pada akhirnya Wahyu memberi kode dengan menendang-nendang kaki Om Heri. Om Heri pun langsung melihat jam. Benar, sudah hampir jam 10 malam. Om Heri langsung menutup pembicaraan dan segera pamit pulang. Oh ya sudah, kalian hati-hati di jalan ya. Saya lanjut ke Palembang. Begitu Pak Burhan menutup pertemuan, mereka pun pulang. Malam Jumat itu udara cukup dingin. Angin berhembus kencang menerpa wajah Om Heri yang duduk di belakang. Wahyu terlihat sigap mengendalikan motor dengan kecepatan agak tinggi. Hati-hati yuk, sudah gelap banget nih. Om Heri mengingatkan. Iya pak, saya ingin cepat sampai rumah. 15 menit awal perjalanan, mereka masih terlibat percakapan, masih bisa berbincang seru, walaupun dengan banyak barang belanjaan di atas motor. Namun, ketika sudah mulai memasuki wilayah hutan, mereka lebih banyak diam, mulai tidak ada perbincangan. Mereka lebih nyaman untuk diam. Om Heri mulai takut. Dan Om Heri yakin kalau Wahyu juga merasakan hal yang sama. Jalan sudah mulai memasuki jalan tanah. Kanan kiri hanya ada pohon rindang, amat sangat gelap. Penerangan hanya dari sumber lampu motor yang mereka tunggangi, dan hanya suara deru motor yang terdengar di tengah-tengah hutan itu. Hanya tinggal beberapa kilometer lagi mereka sampai di rumah. Ketika lampu motor mulai berkedap-kedip seperti hendak mati, dan benar, terjadi hal yang sangat ditakutkan. Mesin motor mati. Mereka terdampar di tengah hutan tengah malam. Om Heri turun dari motor, sedangkan Wahyu langsung mencoba memperbaiki motor. Apa kita dorong saja motornya yuk? Kita jalan kaki. Om Heri memberi ide. Saya coba memperbaikinya dulu pak. Paling hanya businya yang kotor. Begitu jawab Wahyu. Om Heri hanya mengikuti apa yang dikatakan Wahyu. Suasana mulai mencekam. Jam sudah lewat dari pukul 11 malam. Tidak ada suara sama sekali, hanya terdengar suara peralatan Wahyu yang sedang mencoba memperbaiki motor. Sangat hening. Semakin mencekam lagi ketika terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Lolongan yang panjang, lolongan yang biasanya menandakan akan kehadiran sesuatu. Om Heri mencoba mengalihkan pikiran dengan ikut berjongkok di sebelah Wahyu.
Lolongan anjing semakin jelas dan semakin terdengar. Om Heri melihat ke arah Wahyu. Setelah tiba-tiba dia mencolek tangan Om Heri dan kemudian mengarahkan jari telunjuknya ke arah hutan. Di tengah gelapnya malam itu, Om Heri mencoba melihat ke arah yang Wahyu tunjuk. Tapi Om Heri tidak melihat apa-apa, hanya deretan pohon dalam gelap gulita. Suara lolongan anjing kembali terdengar ketika Om Heri akhirnya bisa melihat apa yang ditunjuk oleh Wahyu. Dari kejauhan terlihat beberapa orang yang sedang berjalan berbaris. Karena masih begitu jauh dan gelap, orang-orang itu masih berbentuk siluet hitam. Mereka berjalan dari dalam hutan menuju tempat mereka berada. Mereka semakin dekat, barulah terlihat semakin jelas kalau mereka berjalan membawa sesuatu. Beberapa orang yang paling depan memanggul keranda mayat. Iya, mereka berbaris membawa keranda mayat, berjalan cukup cepat. Suasana sangat mencekam. Mereka terdiam, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Sangat menyeramkan. Tengah malam, di tengah-tengah hutan, melihat orang yang berbaris membawa keranda mayat. Om Heri merinding ketakutan. Begitu juga dengan Wahyu. Ketika sudah cukup dekat, baru terlihat kalau mereka berpakaian serba hitam, berbaris memanjang sambil berjalan. Ternyata bukan berjalan. Mereka terlihat seperti melayang, tidak menyentuh tanah, walaupun kakinya bergerak seperti melangkah. Mereka semakin terdiam, ketakutan. Untunglah ketika sudah tinggal beberapa meter jarak dari mereka, mereka berbelok ke kanan, ke arah di mana rumah mereka berada. Setelah semuanya berbelok arah lalu berjalan menjauh, hingga akhirnya semua menghilang di telan gelapnya malam. Suara lolongan anjing ikut menghilang. Setelah sudah mulai tenang dan nafas sudah teratur, Wahyu mencoba untuk menghidupkan motor. Alhamdulillah, motor kembali menyala seperti semula. Buru-buru mereka melanjutkan perjalanan. Masih tidak banyak kata yang keluar dari mulut mereka. Kali ini Wahyu sangat pelan mengendarai motor. Dia masih merasa ketakutan. Gak sampai 15 menit kemudian, Om Heri kaget, nyaris terjatuh dari motor. Karena tiba-tiba Wahyu menghentikan motor secara mendadak. Ada apa? Kok Wahyu tiba-tiba berhenti? Yaps, gimana ceritanya teman-teman? Seru bukan? Jadi ceritanya ini tuh belum selesai, masih banyak part-partnya. Jadi jangan lupa pantengin terus channel YouTube aku, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bagi kalian yang punya cerita horor, kalian bisa langsung DM aku atau email juga boleh. Oke. Udah sampai di sini dulu. See you next time and happy watching. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.